Baik, barakallahu Ustaz. Jazakumullah atas penyajian kajian hari ini. Insyaallah cukup jelas untuk kita semua. Uh, Berikutnya sesi tanya jawab. Mungkin Ana akan bacakan dulu dari pertanyaan dari jamaah Zoom. Di sini kita ada Ukti yang tidak mau disebutkan namanya Ustaz. Saya coba bertanya agak cukup panjang Ustaz. Saya coba pelan-pelan. Assalamualaikum Ustaz, mohon nasihatnya. Saya dulu termasuk yang Allah bukakan pintu rezeki. Saya menjadi orang yang suka menumpuk harta dan dengan itu saya jadi orang kikir dan sombong. Ketika saya jadi orang sombong, saya menjadi orang yang tersesat dan melakukan kemaksiatan kepada Allah. Meskipun Allah telah menunjukkan petunjuknya kepada saya berpaling pada petunjuknya. Sampai akhirnya Allah angkat karunia rezeki yang Allah telah berikan kepada saya. Saya di situ mendapatkan musibah dan azab dari Allah. Saya bertobat kepada Allah dan memperbaiki diri. Alhamdulillah, sudut pandang saya terhadap musibah itu berubah. Saya merasa mendapatkan hidayah yang dengan hidayah itu saya dikeluarkan Allah dari kesesatan ke yang jauh lebih baik. Ustaz, saya khawatir di akhirat ditanya untuk apa saya membelanjakan harta saya yang telah saya hamburkan dalam jalan kesesatan. Apa bisa saya lakukan itu untuk menutup dosa saya? Apakah yang bisa saya lakukan untuk menutup dosa saya itu? Alhamdulillah Allah berikan kepada saya untuk bersedekah meskipun kondisi saya kekurangan. Dalam kondisi ini baru saya merasa menyesal sekiranya uang yang saya hamburkan di jalan kesesatan itu dapat saya sedekahkan semuanya daripada saya kehilangan di jalan kesesatan. Kini saya ingin menutup dosa-dosa yang telah saya hamburkan uang di jalan kesesatan dengan sedekah, namun rezeki dalam bentuk uang yang ada pada saat jumlahnya jauh lebih kecil dari Allah ambil dari musibah karena saya melakukan kesesatan. Mohon nasihatnya Ustaz. Semoga dapat dipahami Ustaz pertanyaan yang Barakallahu cukup. fiik. Naam. Iya, ahibati fillah. Betapa banyak hikmah dalam musibah yang menimpa. Harta itu kadangkala ada efek samping negatifnya. Ketika nggak punya ilmu. Di mana manusia jadi melampaui batas. Lupa dengan penciptanya. Semena-mena berbuat. Walhamdulillah. Kalau tadi dikatakan ada musibah yang menimpa yang membuat anti jadi sadar. Bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan semoga musibah itu menjadi penghapus dosa-dosa dan pengangkat derajat. Kalau bicara bagaimana sekarang dengan kondisi yang tidak seperti dulu. Maka niat. Seperti tadi yang udah dibahas. Di hadis Abu Kabsyah. Bahwasanya Nabi SAW menyebutkan dunia ini punya 4 orang. Engkau dulu menjadi salah satu dari mereka. Yaitu yang paling buruk kedudukannya. Dikasih harta, nggak dikasih ilmu, akhirnya digunakan dalam kesesatan dan kemaksiatan. Sekarang, udah nggak punya harta. Alhamdulillah, dengan nggak punya harta, engkau jadi lebih baik. Dan wallahu alam, apakah ketika harta itu balik, engkau akan jadi lebih baik atau balik ke masa lalu? Nggak ada yang tahu. Maka sekarang yang perlu dilakukan adalah berniat. Seperti niat model orang yang kedua. Kalau Allah berikan kepada aku harta, aku akan berbuat kebaikan seperti orang baik. Mungkin kita bisa melihat contoh fulan ya. Kita katakan itu dan kita niat benar, kita insya Allah tetap akan mendapatkan pahala. Dan kalau kita melihat, ada sahabat-sahabat Nabi, contohnya Hakim bin Hizam, keponakannya Khadijah binti Khuwailid ya. Ketika dia masuk Islam, dia itu mengatakan, semua perbuatan yang pernah aku kerjakan di jahiliyah, aku akan kerjakan sekarang tapi lillahi ta'ala. Kalau dulu mungkin dia menyembelih 100 ekor onta untuk ria, untuk berbangga. Setelah masuk Islam, dia ingin melakukan kembali semua kebaikan-kebaikan yang dia lakukan, tapi bedanya dia lakukan dalam kondisi dia sudah Islam, dia sudah ikhlas, dengan harapan dia ikhlas mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Maka yang bisa anti lakukan kondisi sekarang adalah memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla, dan terus berterima kasih atas musibah yang menimpa, dan berniat baik tadi. Apabila Allah memberikan rizki kepada anti, maka anti akan bertakwa kepada Allah dalam harta tersebut dan menjadikannya sarana untuk silaturahim dan untuk ketaatan kepadanya.
Hada wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum.